Wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ibu dosen kita, Ibu Dr. Nur Irsyadiah MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah materi PA ini, dan selamat malam juga buat teman-teman semua kelas 5C yang semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan hingga kita bisa berkumpul kembali secara online di Zoom meeting ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu macam-macam sumber belajar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, NPM 3119053, dan rekan saya Siska Susanti dengan NPM 3119160. Di sini kami akan memaparkan makalah yang sudah kami buat. Sebelum lanjut ke materi, marilah kita sama-sama membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sumber belajar memiliki pengertian yang sangat luas. Pengertian sumber belajar adalah segala daya yang dapat dipergunakan untuk kepentingan proses pembelajaran, baik langsung maupun tidak langsung, di luar dari peserta didik yang melengkapi diri mereka pada saat pembelajaran berlangsung. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat mendukung proses belajar sehingga memberikan perubahan yang positif. Sumber belajar juga merupakan segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat di mana bahan pelajaran terdapat atau asal belajar seseorang. Dengan demikian, sumber belajar itu merupakan bahan untuk menambah ilmu pengetahuan yang mengandung hal-hal baru. Sebab pada hakikatnya belajar adalah mendapatkan hal-hal yang baru. Menurut Association Education, Communication, and Technology, sumber belajar yaitu berbagai atau semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar. Sumber belajar menurut IECT ini meliputi sumber belajar yang dapat digunakan oleh pelajar, baik secara terpisah maupun bentuk gabungan. Biasanya dalam situasi informasi untuk memberikan fasilitas belajar. Sumber ini meliputi pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, dan tata tempat. Abdul Majid mengungkapkan bahwa sumber belajar ditetapkan sebagai informasi yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media yang dapat membantu siswa dalam belajar sebagai perwujudan dari kurikulum. Bentuknya tidak terbatas, apakah dalam bentuk cetakan, video, perangkat lunak, atau kombinasi dari beberapa bentuk tersebut yang dapat digunakan siswa dan guru. Fungsi sumber belajar. Fungsi sumber belajar itu meningkatkan perkembangan anak didik dalam berbahasa dan berkomunikasi. Selain itu, ada juga fungsi lainnya, yaitu bisa meningkatkan produktivitas pembelajaran, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, lebih menetapkan pembelajaran, memungkinkan belajar secara seketika, kemungkinan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Selanjutnya, Asiska, silakan. Baik. Terima kasih Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim.
Sumber pokok pengajaran agama Islam adalah Al-Quran dan hadis. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 64 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Adapun di dalam surah Asy-Syad ayat 29, ya ini, Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa layatadakkaru ulul albab. Artinya, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pembelajaran. Dua, menurut AICT membagi sumber belajar dalam 6 jenis pesan orang bahan, yaitu prosedur yang disisipkan dalam mempergunakan bahan pembelajaran, peralatan, situasi, dan orang yang menyampaikan pesan. Contoh, guru mendemonstrasikan mengenai bagaimana cara memegang bola dengan yang tepat. Selain itu, teknik yang dimaksud adalah cara yang digunakan orang dalam memberikan pembelajaran guna tercapai tujuan pembelajaran. Di dalamnya mencakup ceramah, bermain, simulasi, tanya jawab, role play, lingkungan. Maksudnya, tempat atau situasi sekitar di mana pesan disalurkan atau disampaikan dan diterima oleh seseorang, sehingga seseorang itu dapat melakukan belajar atau proses perubahan tingkah laku. Latar atau lingkungan yang berada di dalam sekolah maupun lingkungan yang berada di luar sekolah, baik yang sengaja dirancang maupun yang tidak sengaja khusus disiapkan untuk pembelajaran, seperti pengaturan ruangan, percahayaan, ruangan kelas, perpustakaan, laboratorium, halaman sekolah, kebun sekolah, lapangan sekolah, kebun binatang, pasar, museum, sungai, gunung, tempat membuang sampah, taman dan kolam ikan, rumah, dan sebagainya. Bahwa sumber belajar yang beraneka ragam di sekitar kehidupan peserta didik, baik yang didesain maupun yang dimanfaatkan, pada umumnya belum dimanfaatkan secara maksimal. Penggunaannya masih terbatas pada buku teks. Ternyata dari sekian banyak sumber belajar yang ada, buku teks saja yang merupakan sumber belajar yang dimanfaatkan. Mungkin kesimpulan dari saya, dari apa yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Sumber belajar adalah sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan atau digunakan seorang untuk memfasilitasi segala kegiatan belajar, baik itu secara terpisah maupun secara teknokombinasi, agar dapat mempermudah seorang dalam mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Yang kedua, fungsi sumber belajar memberikan kesempatan proses bersosiasi kepada anak untuk mendapatkan dan memperkaya pengetahuan dan menggunakan berbagai alat, buku, narasumber, atau tempat. Untuk mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lanjut Fatimah. Mungkin setelah ini pemaparan terlebih dahulu kali ya dari dosen pengampu karena beliau juga lagi kurang sehat. Jadi biar beliau bisa menyampaikan dahulu, nanti baru di akhir kita diskusikan bareng-bareng. Gimana kira-kira teman-teman? Ya udah, ya nggak apa-apa. Persis. Boleh di share screen-nya, boleh stop dulu. Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi di sini saya yang penting-penting aja ya. Jadi di sini saya sebenarnya nggak kuat nih. Nggak tahu tiba-tiba seperti ini. Sebentar ya. Ini kelihatan nggak sama kalian? Terlihat ya? Jelas, Bu. Terlihat. Jadi di sini fungsi belajar di sini memberikan kesempatan. Namanya aja fungsi belajar ya. Jadi kadang begini, sumber belajar itu sebenarnya ada di sekitar kita ya tanpa kita sadari gitu ya. Ada sekeliling kita, sebagai contoh umpamanya di lingkungan rumah itu kan bisa menjadikan sumber belajar untuk kita melihat tingkah pola orang, bagaimana orang itu hidup, bagaimana orang itu bersosialisasi seperti itu ya. Itu pembelajaran sumber belajar secara general gitu ya. Bukan kepada satu mata pelajaran, tapi pembelajaran yang kita ambil secara general tentang arti kehidupan sebagai contoh ya. Lalu juga di sini ada jenis-jenis belajar yang di slide saya ya. Tempat sumber belajar alamiah yaitu tadi lingkungan di sekitar rumah ya, di dalam rumah gitu ya, lalu dengan alam, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan. Itu kan semua merupakan sumber belajar yang kita bisa petik, kita bisa mengamati gitu ya. Tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat. Lalu perpustakaan, mungkin kalau sekarang perpustakaan itu sudah nggak terlalu ini ya, kecuali kalau kita memang lagi nyusun skripsi, tesis, atau disertasi. Itu perpustakaan sangat penting banget untuk kita. Ya, karena di situ bahan referensi dari berbagai kakak senior kita bisa tahu modelnya seperti apa gitu ya. Umpamanya UID, ciri skripsinya seperti apa nih model-modelnya gitu. Tapi kalau untuk perpustakaan kita mengambil referensi daripada buku-buku, kayaknya lebih menarik kita langsung ke Google, kita searching langsung gitu ya, apa yang kita mau tahu, apa yang kita perlukan. Biasanya itu lebih cepat kita dapatkan dibanding kita harus keluar ke suatu perpustakaan, apalagi di masa pandemi sekarang ini gitu ya. Lalu narasumber ini kan pengertiannya berarti kalau kita mengikuti workshop gitu ya, atau pelatihan atau seminar gitu ya. Nah, itu juga merupakan sumber belajar yang interaktif, di mana jika kita menyimak dan kita merasa pembelajaran atau seminar itu adalah penting, berarti kita bisa mengamati atau bisa mengambil pembelajaran tersebut setelah kita mendengarkan paparan yang diberikan oleh narasumber tentunya gitu ya. Jadi kita bisa bertanya apa yang tidak kita mengerti gitu. Ada azan, berhenti sebentar ya Nak ya.
Oke, saya lanjutkan ya. Jadi narasumber seperti itu. Jadi kita bisa metik atau materi apa yang kira-kira perlu atau yang kita tidak mengerti. Lalu kita tanyakan kepada narasumber langsung gitu ya. Itu sumber pembelajaran interaktif. Biasanya nanti ada sesi yang namanya kita untuk bertanya gitu ya. Atau mungkin siapa yang bertanya lalu ada berupa door prize atau apa, biasanya seperti itu. Kalau media cetak, ini juga kan kita sekarang sudah tidak perlu membaca koran, jadi kita tinggal lihat dari HP gitu ya. Media cetak pun juga barangkali kalau umpamanya brosur atau berupa jurnal ya yang perlu mungkin dalam bentuk cetakan itu sah-sah saja gitu ya. Tapi biasanya hal-hal seperti itu tuh sudah kita tinggalkan gitu ya. Lalu alat peraga, tidak semua mata pelajaran itu memerlukan alat peraga, tapi diantaranya adalah salah satu contoh PAI gitu ya, pada saat umpamanya materi tentang jenazah gitu ya, tentang memandikan jenazah, berarti itu kan perlu alat peraga, biasanya boneka gitu ya, kayak boneka apa sih yang kalau kita ke toko, ke mall gitu ya, boneka mandikan gitu ya, nanti ada jenis laki, ada jenis perempuan, jadi bagaimana pemberlakuan jenazah wanita seperti apa, lalu laki-laki seperti apa, itu memerlukan alat peraga. Atau kita pelajaran olahraga gitu, itu juga memerlukan alat-alat peraga. Nah, sumber belajar yang bisa dikunjungi atau yang dikunjungi itu berarti kita ke museum. Kita ke museum atau kita study tour, study karya gitu, study karya. Jadi setelah kita belajar melihat ke museum, lalu anak tersebut ditugaskan untuk membuat satu laporan karya ilmiah, umpamanya sebagai contoh. Atau juga sumber belajar yang dikunjungi itu umpamanya kita langsung praktek juga gitu ya. Jadi dengan alat peraga dan menjadi juga otomatis sumber belajar yang dikunjungi, sebagai contoh umpamanya pada saat umpamanya materinya adalah tentang haji. Ya, di mana umpamanya tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Nah, akhirnya kita datanglah ke asrama haji yang ada di Pondok Gede umpamanya sebagai contoh ya. Itu juga kan kita memperagakan, kita mengunjungi seperti itu. Atau kita mengunjungi museum berkenaan umpamanya dengan materi Al-Quran sebagai contoh, umpamanya kita datang ke museum Al-Quran yang ada di Taman Mini, umpamanya seperti itu. Lalu ruang sumber belajar. Ruang sumber belajar juga kan ini sangat diperlukan juga sama kita gitu ya. Bagaimana di dalam ruang sumber belajar itu apa sih yang ada, apa sih yang mendukung daripada pembelajaran yang akan kita lakukan gitu ya. Tapi itu semua dikondisikan dengan kondisi yang ada di sekolah kita gitu ya. Apakah memenuhi standar sesuai dengan kurikulum yang berlaku, sesuai dengan RPP kita, atau ya kita menggunakan fasilitas seminimal mungkin gitu ya, seperti itu. Itu diantaranya adalah jenis-jenis sumber belajar. Nah, kalau pengembangannya di sini tergantung daripada kita ya. Kita sebagai guru dituntut ya untuk mengembangkan yang namanya sumber-sumber belajar itu kita rancang gitu ya, apa berupa buku, ensiklopedia atau film atau video animasi gitu ya sebagai contoh. Itu juga atau umpamanya memanfaatkan yang tadi saya bilang museum gitu ya, atau tokoh masyarakat ya, atau taman berkenaan. Umpamanya kita seorang guru SD yang belajar
belajar tentang tumbuh-tumbuhan gitu ya. Berarti kita harus keluar daripada kelas, itu outing kelas jadinya ya. Berarti kita umpamanya ke taman yang ada di sekolah gitu. Kita mengamati tentang proses tumbuh-tumbuhan, umpamanya tumbuhan hijau itu bagaimana dia memproses, bagaimana dia makan, bagaimana dia memasak dan sebagainya. Itu kalau salah satu contoh daripada pembelajaran IPA atau biologi gitu ya. Jadi pengembangan sumber belajar ini tergantung lagi kepada guru ya. Lalu audiens kita ini siapa? Ya, kalau audiens kita adalah tingkat anak TK atau anak SD, berarti kan kita harus menggunakan sumber belajar atau merancang sumber belajar tersebut yang bisa menarik anak tersebut, yang memudahkan anak tersebut untuk memahami apa yang akan kita maksud atau apa yang akan kita terangkan, seperti itu biasanya ya. Lalu di sini manfaat-manfaatnya banyak ya. Sumber belajar dapat memberikan apa di sini nih, saya kurang sebentar. Nih nggak terlihat. Nah, di sini dapat memberikan perjalanan belajar ya yang konkret langsung kepada pelajarnya. Lalu sumber belajar menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan atau dikunjungi dan dilihat secara langsung oleh siswa. Lalu sumber belajar dapat menambah memperluas cakrawala sajian. Ya namanya aja sumber belajar, berarti di mana bukan hanya buku, bukan hanya tadi yang tersebut berupa video atau film dan sebagainya, itu merupakan satu daripada kesatuan sumber belajar yang menjadi yang harus diberikan gitu ya, diberikan oleh seorang guru kepada siswa-siswinya gitu ya. Lalu di sini juga dapat memecahkan masalah ya. Lalu juga di sini sumber belajar memberikan motivasi yang positif. Sebagai contoh umpamanya kemarin waktu di pertemuan awal di pertemuan yang kedua, umpamanya kita menghadapi anak yang umpamanya sebagai contoh kemarin tuh ngajar di RA gitu ya. Lalu anak itu umpamanya gitu ya, tidak bersemangat. Setelah kita lakukan, coba lihat keluar gitu, kita lihat ada awan, ada ini gitu ya, itu kan membuat anak itu terus akhirnya mengikuti instruksi kita gitu ya. Lalu yang tadinya mungkin dia tidak bersemangat menjadi dia akhirnya mau nggak mau mengamati gitu ya atas instruksi kita dan membuat pikirannya dia tuh beralih karena matanya langsung tertuju kepada melihat awan yang lagi cerah, pemandangan gitu ya, bentuk umpamanya ada tumbuh-tumbuhan, ada bunga gitu seperti itu. Itu juga bisa menjadi daya tarik daripada anak siswa-siswi kita supaya agar di kelas tersebut gitu ya tidak ada yang murung gitu ya, seperti itu. Jadi memang sumber belajar juga dapat merangsang untuk berpikir. Tadi seperti tadi kita alihkan pikiran anak tersebut yang tadinya dia kurang bersemangat, lalu kita alihkan dia melihat pemandangan di luar, atau kita bisa umpamanya memancing reaksi anak-anak tersebut dengan kita umpamanya bertanya gitu ya, yang kira-kira pertanyaan kita mudah dijawab dan membuat anak tersebut berlomba-lomba untuk menjawab. Sebagai contoh umpamanya, siapa yang hari ini sarapan dengan roti umpamanya. Kalau umpamanya kita menghadapi audiens anak TK atau anak SD, nanti mereka akan mengancungkan tangan, saya bu, seperti itu ya. Itu kan juga bisa membuat anak tersebut yang tadinya diam lalu terpancing gitu ya. Mulailah pemanasan di mana tadi dengan instruksi atau dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Mungkin seperti itu Mas Salman. Saya udah nggak kuat nih kayaknya. Ya baik Ibu. Baik. Jadi gini Mas Salman, sudah di screenshot nggak barusan ya? Tadi beberapa sudah di screenshot, sudah dikirim Bu. Oke, baik. Nanti kalau sudah masuk kembali lagi di screenshot aja. Lalu saya minta laporannya siapa yang hari ini tidak hadir. Mohon nanti Zahra ya kasih ke saya by WA saya gitu ya. Baik Bu. Biar nanti saya bisa isi berita acara dan saya absen di portal gitu ya. Jadi mohon maaf nanti kalau memang ada saya harapkan kalian bisa melanjutkan diskusi ini sampai waktunya gitu ya. Kalau dipercepat ya silahkan juga ya, tergantung nanti Mas Salman dan teman-teman. Saya mohon izin gitu untuk keluar dari Zoom ini. Dikarenakan memang saya dari tadi pagi nih nggak enak gitu. Tadi juga di kelas yang siang itu saya off kamera gitu ya. Begitulah. Kadang-kadang tadi pagi sehat-sehat terus tiba-tiba
Saya kalau sakit kepala seperti ini gitu. Agak lama gitu. Tadi udah minum Panadol, mungkin sebentar lagi saya minum Panadol lagi gitu. Oke, itu aja ya Mas Salman dan teman-teman, mohon maaf karena saya kurang sehat. Jadi nanti mungkin kalau jika ada yang belum terselesaikan bisa dipertanyakan lagi minggu depan gitu ya. Saya mohon izin keluar dari Zoom ini, mohon maaf ya, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu, alhamdulillah. Sehat Ibu. Iya, terima kasih. Ya baik, kira-kira gimana nih? Mau didiskusikan lagi dari pemakalah atau bagaimana? Boleh pendapat dari teman-teman. Foto dulu aja foto. Foto dulu aja. Ya foto dulu foto. 3, Foto dulu. 2, 1 boleh. Yuk 1, 2, 3. Taruh. Terlambat tadi telat. Jangan ini. Ya, hadir kok. Nggak usah lemas gitu, gue nggak usah kelihatan lapar gitu. Ya 1, 2, 3. Sip. Emang harus pakai kacamata ya, Man? Nggak harus sih, nggak harus. Biar kelihatan gak ngantuk. Lagi ada di dunia lain. Ini udah nih, saya stop share screen-nya nih. Atau mungkin ada diskusikan dulu dari tadi pertanyaan mungkin dari ingat kata Bu Maria Ulfa, pola 4. Ya kan? Saya bilang apa? Ihsan tuh susah. Enggak susah buat anak mahasiswa. Kira-kira mungkin setelah ini bisa kita diskusikan sebentar. Nanti kan rekaman ini beliau minta juga. Nanti kirim ke beliau. Nanti khawatir setelah beliau keluar perbincangan seperti itu kan gimana? Ada Boleh pertanyaan? lanjut. Lanjut dulu ya. Gimana dari Siti Fatimah? Atau Siska? Atau dari teman-teman yang lain? Terus saya mau nanya ini. Banyak kok, yang banyak kok. Ya itu di slide yang sebelum terakhir itu kan menurut AECT itu ada 6 poin tentang sumber belajar. Itu kelihatannya nggak ada poin-poinnya. Mohon dijelaskan sedikit. Iya, karena diringkas kok biar cepet. Biasa pas itu bikinnya. Jawabannya ilmiah banget. Itu mah bukan diringkas, semuanya dikopas itu. Orang panjang banget PPT apa makalah itu. Kerekam loh. Ya boleh, gimana? Ini lagi direkam kan? Gimana Siska atau Siti Fatimah? Lainnya. Jelasin aja seperti macamnya. Lihat makalahnya. Atau dari teman-teman yang lain mau ditanggapi, ditambahkan, atau dijawab dari pertanyaan Saudara Naga Punadi? Silahkan. Biar nggak kelihatan merem nih. Ayo, mari. Atau mungkin ada yang menambahkan pertanyaan, boleh, Chandra. Menambahkan pertanyaan. Ya, jadi buat menstimulus, buat memancing adrenalin dari pemakalah. Boleh. Jawaban gitu, menambahkan pertanyaan. Menambahkan pertanyaan. Kalau ini aja sih, tadi seputar sumber belajar, ya, terutama si pemakalah ya. Kalau menurut pemakalah sendiri, kan semakin ke sini tentu digital, teknologi itu semakin hebat ya. Bahkan ada beberapa sekolah yang maaf ya, sumber belajar hard copy yang dalam bentuk konvensional, dalam bentuk cetak, itu ternyata banyak yang sudah mengenyampingkan gitu, bahkan udah digital aja gitu. Nah kalau menurut dari pemakalah itu, untuk saat ini kita gitu, ketika diberikan buku yang memang
100% dalam bentuk digital, apakah itu efektif untuk saat ini? Untuk kita semua, baik mungkin bisa dipaparkan, mungkin nggak efektif nih di jenjang ini, gitu. Karena kan ngelihat digital itu pusing gini-gini, gitu. Mungkin bagaimana menurut dari kedua pemakalah, gitu. Apakah efektif kalau memang sekiranya buku-buku itu memang real, digital semua gitu, nggak ada yang bentuk cetak gitu, yang dijadikan sumber belajar. Efektif gak dalam proses pembelajarannya juga? Makasih, bisa ditunggu jawabannya. Siska Siti Fatima. Menurut saya sih kurang efektif. Soalnya tuh kan kadang-kadang ya lewat handphone kayak gini kayak banyak apa ya? Banyak kayak gangguannya gitu juga. Bisa kayak matanya cepet Gangguan lebih notifikasi capek. ya. Kayak matanya lebih cepet Gangguan capek sinyal. gitu. Terus juga Sinyal. apa ya? Kalau ya sinyal juga sih. Tapi kalau buat saya sendiri kayak kurang efektif aja. Boleh nambahin nggak? Nyangkal punya Fatimah nih. Boleh. Subhanallah. Boleh banget kok. Kalau menurut saya ya, kalau untuk jenjang yang Salman bilang, saya pertama bahas yang tadi Siti Fatimah bilang untuk saat ini, kalau menurut saya itu justru sangat efektif. Kenapa? Karena semua orang punya handphone. Semua orang bisa buka handphone, semua orang bisa lihat, semua orang bisa baca. Itu yang pertama. Tapi dilihat lagi dari yang Salman bilang untuk jenjang gitu. Kalau untuk anak SD masih bisa gitu kan, karena kadang-kadang dia bisa lihat. Tapi lebih efektif justru kalau anak SD itu buku. Apalagi, mohon maaf, untuk yang jenjang PAUD atau TK gitu. Itu justru baru itu kalau menurut saya itu nggak efektif. Karena apa? Karena di usia mereka justru gambar yang asli yang lebih masuk ke pelajaran mereka atau ke pemahaman mereka gitu. Jadi coba kalau anak TK kan susah kalau ngelihat, dia belum tentu baca dan dia butuh justru realnya, dia mewarnai, dia membaca, dia menulis, itu real gitu. Tapi kalau untuk SMP dan SMA dan sederajat, kalau menurut saya sih itu justru efektif gitu. Kenapa? Kita kadang ada yang misalnya naik angkot atau naik kereta gitu kan, bisa sambil buka gitu kan, dimanapun kapanpun dia bisa buka gitu. Itu sih, itu efektif justru kalau untuk jenjang SMP, SMA dan mahasiswa gitu, itu efektif banget gitu. Jadi kalau menurut saya nggak setuju kalau Fatimah bilang nggak apa. Mungkin yang Fatimah sampaikan dia masalah individu kali, Po. Ya maksudnya secara umum memang efektif kayak begitu, tapi secara faktor kan gitu ya, secara bagian, pecahan parsial, itu dari pandangan Siti Fatimah sendiri, dia lebih nyaman ketika dalam bentuk bacaan langsung gitu, konvensional. Mungkin gitu. Kalau menurut saya sih nggak ini ya. Coba deh, kalau digital itu kan lebih kecil ya, maksudnya kita ngelihatnya nggak terlalu ini kan. Coba kayak Fatimah misalnya nggak setuju kalau misalnya nggak digital kan kita bawa-bawa nih misalnya. Terus kalau buku kan itu lebih besar kan. Emang bawa buku itu jarang sekarang orang yang bawa. Jangankan buku ya, Al-Quran aja sekarang pakainya digital gitu kan. Itu aja sih kalau menurut saya sih gitu mah. Maksudnya kalau tadi kan pendapat secara umum gitu. Tapi kalau saya sendiri, kalau memahami dari yang Siti Fatimah sampaikan, itu secara faktor, secara maksudnya individu diri Fatimah. Karena saya pribadi juga mungkin terkategori seperti halnya Fatimah. Ya, kayak contoh materi-materi tadi, perencanaan sistem pelajaran. Saya nggak melalui langsung dari digital, tapi saya cetak dulu. Saya cetak, baru saya pelajari dari sini. Karena saya rasa kenyamanan serta tingkat pemahaman gitu, bukan ini, jadi lebih nyaman ketika dalam bacaan bentuk kertas ini gitu. Mungkin kalau menurut saya tadi
Mungkin secara individu kali, Po. Mungkin secara umum memang lebih efektif, manfaatnya juga lebih banyak ya. Keuangannya lebih apa namanya? Uang juga lebih efisien, maksudnya lebih hemat mana-mana. Mungkin ada teman-teman yang lain, gimana? Boleh disampaikan. Secara umum ya, mungkin secara umum sama Mampo tadi. Kedengeran nggak suaranya? Ya, Ya, silakan. Tapi kalau, oh ya siap. Kalau saya mungkin di sini kan banyak pandangan tentang umum ya, tapi kan lebih ke khusus kan, kebanyakan ya. Dimana kita aja kadang diberi nih makalah, tetapi nggak kita baca gitu. Memang saya juga lebih senang dengan hard copy-nya aja dibanding dengan yang dikirim lewat sosial media atau lewat e-book misalkan gitu. Saya lebih senang hard copy malah. Lebih mudah dipahami juga dan lebih ingat gitu ketika ada tugas, ingat dibanding dengan misalkan tadi apa namanya yang Salman bilang selain hard copy ini, nah iya digital itu kadang kita lupa terus minta ke teman ini misalkan tugas-tugas juga ini yang kurang apa ya tugas-tugas gitu, kadang kita nggak terbaca gitu malah terlewat saja dibanding dengan yang copy gitu, yang aslinya hard copy-nya. Saya sendiri seperti itu, mungkin ada yang lain. Ya, mungkin individu juga sama ya, faktor masing-masing gitu. Ya, tapi secara umum kayaknya memang yang lebih efektif secara umum yang tadi Empo sampaikan itu karena kan memang masanya juga kita untuk penggunaan digital gitu. Tapi mungkin yang masih konvensional masih mau mengenang proses kali. Jadi kan ada rekaman-rekaman jejak berprosesnya gitu. Jadi kenang-kenangan di masa mendatang. Gimana? Ada lagi? Tadi pertanyaan Koko belum tuh? Pemateri mana? Siska. Halo Siska. Mana Siskanya? Subhanallah. Irsal mau menyampaikan. Nah itu kalau yang pertanyaan pokok harus pemakalah itu. Kita nggak paham kita ambil bahannya dari mana. Ayo Siti Siska tanggung Ladina. jawab Siska. Siska tanggung jawab Siska. Siskanya kemana hilang? Pulang kampung nih. Siska live ya? Siskanya keluar nih. Fitri mau nambahin kali Fitri? Pertanyaan Koko. Emang tadi pertanyaannya apa? Kok pertanyaan? Boleh, maaf. Ulang. Teman yang menangkap itu boleh disampaikan lagi gitu biar Fitri mau jawab. Kalau bisa. Bisa insya Allah. Itu Fit di dalam makalah kan ada tuh yang dijabarkan menurut IACT ya. Ya. Nah, itu kan ada 6 faktor. 6 apa kok? 6 Oh, itu jenis. ada 6 jenis. Nah, itu tidak dipaparkan jenis-jenisnya gitu maksudnya Koko. Coba tolong disebutkan 1 apa, 2 apa, 3 apa gitu. Kayaknya Bang Salman tahu di jawabannya. Bang Salman. Fitri lebih paham itu Fitri, coba jelasin. Coba jelasin. Yuk pola 4 yuk, pola 4 yuk, yuk. Semangat. Mungkin dari teman-teman lain silakan. Dari tadi pertanyaan Koko, mungkin ada yang udah baca makalah duluan. Lebih matang sih tadi pemateri. Siska, halo. Siska Susanti. 7:30 mau Bu Popi aja, Salman, apa gimana? Beliau udah kasih komunikasi, udah respon. Tadi sih udah saya hubungin sebelum maghrib dan oke. Tapi kalau teman-teman mau 7:30 dimajuin Bu Popi masuk, ya saya langsung bilang ke beliau.
prinsipnya sih lebih cepat lebih baik sih. Tapi kita Bu Nur Saidah di apa namanya di pertanyaannya terus masuk Mupopik gitu kali. Nur Syaidah, Nur Syaidiah, Irsyadiyah. Nur Isyadiyah, Irsyad. Irsyadiyah. Gimana? Udah cukup jelas semua. Bang Ilyas kali mau nambahin, Bang Ilyas ada nggak Bang Ilyas? Ada. Gimana pemakalah? Iya, halo. Iya, Bang Ilyas belum Sekarang membuat kata-katanya. Makalahnya Yang Panagen nanya apa sih, Pak? Saya udah nyimak tadi. Itu di slide ke menjelang terakhir kan slide keempat ya. Nah, itu ada 6 poin sumber belajar itu. Nah, itu kan enggak 6-nya itu mana itu gitu. Yang terakhir kemana nih? Di slide kelima ya. Nah, itu kan ada 6 jenis ya. Nah, mana aja maksudnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Pemakalah mungkin maksudnya menjabarkan secara umum dulu, baru bisalah kita diskusi lagi gitu. Kalau saya baca makalah ini, sebenarnya sih kurang afdol gitu. Makalah dulu bagaimana gambaran umum, biar kita tahu gitu. Maksudnya kan di sini disebutkan bahwa ada pesan, ada orang, kan, ada people, ada bahan, ada peralatan, ada teknik, ada lingkungan gitu. Maksudnya untuk mencapai goalnya itu apa gitu dalam macam-macam sumber belajar ini gitu. Mungkin bisa dijelaskan dulu. Saya Ini enggak. Bang Ilyas mau jawab pertanyaan Koko apa nanya lagi nih? Enggak, saya juga enggak tahu arahnya kemana ini maksudnya. Mari pemakalah berikan kami kejelasan biar kami bisa tidur nyenyak. boleh. Siska atau dari Siti Fatimah? Mungkin saya coba membantu menjawab terkait pertanyaan Koko tadi ya. Tadi kan ada disampaikan juga sama dosen pengampu jenis sumber belajar gitu. Tapi yang disampaikan beliau sih ada 7 gitu. Dimana yang pertama itu ada tempat sumber belajar alamiah, kemudian yang kedua ada perpustakaan, yang ketiga narasumber. Nah, narasumber ini yaitu sumber belajar interaktif. Kemudian ada media cetak, selanjutnya ada alat peraga, kemudian sumber belajar yang dikunjungi dan menginspirasi. Nah, yang terakhir itu ruang sumber belajar. Itu sih kalau jenis sumber belajar yang disampaikan oleh dosen. Screenshot by siapa Jan? Terakhir ada screenshot by enggak. Ya jelas ya, mungkin maksudnya ke situ kali ya, yang di ASCT itu. Maksudnya itu kan pasti beliau memberikan poin-poin itu udah dianalisa dengan baik gitu. Maksudnya memang yang memiliki pengaruh dalam proses pembelajaran, jadi sumber belajar. Ada lagi teman-teman atau mungkin cukup? Saya mau nanya. Nah, ke kelompok nih baru. Nah, secara gini, secara kan ini materi belajar ya. Kalau menurut kelompok Fatimah nih, ya kan, itu Siska disebut. Oh, Siska udah masuk ya, alhamdulillah. Siska. Nah, Siska juga nih, maksudnya kita kan untuk menjadi sebuah sumber, uh, 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 sumber, uh,
kayak tadi ada disebutkan pesan, ada yang disebutkan ada people, ada material kan, ada bahan, ada lingkungan, ada dari segi lingkungan itu dari segi apa namanya ruangan kelas atau hubungan interaksi terhadap sosial dan masyarakatnya. Yang saya tanya, peranan seorang pendidik gitu dalam memahami ini yang secara yang akan dilakukan kita nih gitu kan, kita nggak, saya bukan ngetes, tapi saya juga nggak paham maksudnya di sini lingkungan itu seperti apa gitu. Tuh, maksudnya lingkungan dalam lingkungan sekolah apa lingkungan masyarakat gitu. Karena kan sumber belajar itu umum. Bisa lingkungan masyarakat, bisa lingkungan sekolah gitu kan. Dalam hal ini tujuan pemanfaatnya apa gitu. Itu saja sih sebenarnya. Nggak banyak Popi banyak. masuk Bang Popi. Oh iya udah terakhir nih.